Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Julian tidak terima dengan keputusan sepihak yang dilakukan Safira. Julian pun langsung menghampiri Safira di depan pengadilan agama yang hendak mengajukan gugatan perceraian terhadap Julian. Julian pun langsung menghadang Safira dan mengajak Safira berbicara berdua atau bersama pengacara Julian terlebih dahulu sebelum Safira mengambil keputusan yang salah seperti ini. Sudah mengatur waktu dengan pengacara keluarga, Julian pun dan Safira menemuinya. Dan di situ sang pengacara menjelaskan semuanya kepada Safira, bahwa pengacara pun memberikan jalan kepada Safira bahwa Safira bisa saja melakukan gugatan terhadap Rafael, yang mana selama 2 tahun Safira tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dan dinyatakan bahwa ia sudah statusnya tidak bersuami lagi, sehingga Safira pun berhak menikah dengan Julian. Dan pernikahan Safira dengan Julian pun sah di mata negara dan juga agama. Mendengar semua penjelasan dari sang pengacara pun membuat Julian pun merasa lega. Begitu pula dengan Safira. Tetapi, akankah Safira mendengarkan semua nasihat dari sang pengacara keluarga Julian itu, atau justru Safira akan tetap dengan pendiriannya dan rencana awalnya bahwa ia akan melepaskan Rafael dan juga Julian dari hidupnya, supaya tidak ada lagi masalah dalam hidup Safira? Karena Safira sudah benar-benar lelah menghadapi semua cibiran ataupun nyinyiran dari netizen dan warga di sekitarnya terhadap Safira. Safira pun kini dia hanya bisa tersenyum saat mendengar penjelasan dari pengacara Julian itu. Mungkinkah ini sebagai pertanda bahwa Safira telah setuju dengan semua yang diucapkan sang pengacara itu? Julian yang selama ini selalu bisa mempunyai cara untuk membuat Safira tersenyum. Bahkan Safira pun terlihat sangat bahagia bila berada di samping Julian. Karena Safira, dia cintanya tulus kepada Julian dan tidak terpaksakan. Maka dari itu, terlihat romans kebahagiaan antara Julian dan Safira. Meskipun keduanya harus selalu menghadapi setiap proses dengan masalah yang sangat rumit dalam hubungannya. Sampai mereka pun berada di titik ini, pernikahan keduanya pun bermasalah karena kehadirannya Rafael kembali dalam hidupnya Safira yang tidak terima Safira sudah menikah dengan Julian. Rafael pun ia menatap foto pernikahan dirinya dan Safira dengan sangat bahagia, dengan harapan besar bahwa Safira akan kembali kepadanya setelah Rafael melihat ada berkas Safira yang terjatuh dan bahwa dalam berkas tersebut berisikan Safira akan menggugat cerai Julian, tanpa diketahui oleh Rafael bahwa ternyata semua itu ditunda oleh Safira setelah bertemu dengan pengacara Julian dan juga Julian. Sedangkan Rafael pun sudah berbicara kepada Yuda dengan sangat bahagia bahwa Safira akan kembali kepadanya karena Safira telah menggugat cerai Julian. Yuda pun terlihat kesal karena Yuda benar-benar tidak terima dengan keputusan yang diambil oleh Safira, apalagi harus kembali kepada Rafael karena akan sangat sulit bagi Yuda mendapatkan Safira kembali. Tetapi hal yang lebih mengejutkan bagi Rafael adalah pertanda buruk, yakni jatuhnya foto pernikahan ia dengan Safira. Sedangkan di sini Dania menjatuhkan tamparan pedas di wajah mulusnya Yuda sebagai pertanda untuk mengingatkan Yuda
bahwa Yuda sudah sangat terobsesi terhadap cintanya kepada Safira, sehingga membuat Yuda berubah menjadi orang yang sangat jahat dan menghalalkan berbagai macam cara. Dania pun tidak setuju dengan rencana Yuda yang akan mendekati Sisi supaya bisa mendapatkan Safira, dan Dania tidak akan pernah tinggal diam begitu saja. Ataukah itu hanya sebagai bahwa Dania tidak rela jikalau keluarga Julian menderita, atau justru Dania sudah menyimpan rasa terhadap Yuda, yang mana selama ini Yuda yang sudah sangat tulus menyayangi Loli, bahkan Yuda pun rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Loli, terutama menghadapi Om Romi yang sangat membahayakan bagi Loli dan Dania. Apalagi Om Romi pun dia berbicara terus terang di hadapan Dania bahwa ia siap menikahi Dania jikalau benar Loli itu adalah putri kandungnya. Tetapi Yuda tidak akan pernah membiarkan begitu saja. Yuda tidak akan pernah membiarkan Loli jatuh ke tangan Om Romi, dan Yuda pun akan menghadapi Om Romi. Dari situ kita bisa melihat betapa sayangnya Yuda terhadap Loli. Akankah Yuda yang akan menjadi papa sambung untuk Loli selanjutnya ya guys, dan melupakan cintanya terhadap Safira? Sedangkan di sini Dania, akankah ia menggagalkan rencana Yuda yang akan berpura-pura mencintai Sisi dan akan membuat Yuda merasa kesal dengan semua apa yang dilakukan oleh Dania? Sedangkan Om Romi tidak akan pernah tinggal diam begitu saja dan menyerah begitu saja demi mendapatkan penjelasan tentang Loli, karena Om Romi yakin bahwa Loli itu adalah putri kandungnya. Sedangkan Yuda merasa akan sia-sia karena sudah buang-buang waktu mendekati Sisi setelah mengetahui ucapan dari Rafael bahwa Safira akan mengajukan gugatan cerai kepada Julian. Karena itu, Yuda pun akan mengurungkan niatnya mendekati Sisi kembali. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih. Mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya, supaya kawan semua tidak ketinggalan berita update lainnya, dan selalu membudayakan menonton video ini sampai selesai, supaya tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada ya guys.